Materi kali ini kita akan membahas tentang asuhan keperawatan pada gangguan sistem pencernaan dan hati. Kasus pertama yang kita bahas adalah gastroenteritis. Gastroenteritis adalah peradangan yang terjadi pada lambung dan usus yang memberikan gejala diare dengan atau tanpa disertai muntah. Gastroenteritis juga diartikan sebagai buang air besar yang tidak normal atau bentuk tinja yang encer dengan frekuensi yang lebih banyak dari biasanya. Bagaimana proses terjadinya masalah keperawatan pada gastroenteritis? Ya tentu kita melihat dari aspek faktor-faktor yang mempengaruhi atau apa saja yang terjadi ketika orang dengan gastroenteritis. Nah, ketika pasien dengan gastroenteritis akibat infeksi atau virus atau bakteri atau parasit masuk ke dalam saluran cerna dan berkembang, kemudian toksin di dalam dinding usus akan merusak pada mukosa usus, maka terjadilah namanya iritasi mukosa usus. Nah, bisa saja menyebabkan hipertensi pada cairan isotonik dan elektron. Nah, kemudian pada gastroenteritis juga bisa mengalami kegagalan absorpsi usus, bisa menekankan tekanan osmotik meningkat, pergeseran air dan cairan elit ke rongga usus, maka isi rongga usus terus meningkat. Terjadi pada makanan juga yang basi, beracun, alergi, masuk ke saluran cerna, toksin tidak dapat diabsorpsi, terjadilah akumulasi toksin di lumen usus, kemudian lumen usus terjadi hipertonik, kemudian tekanan osmotik intralumennya meningkat, absorpsi cairan dan elektronnya juga menurun. Bila penyebab dari hasilnya karena psikologis, bisa mempengaruhi adalah stimulus syaraf simpatik yang bisa merangsang peristaltik usus, terjadilah kemampuan absorpsinya juga menurun. Nah, apa yang terjadi ketika absorpsi menurun, kemudian bakteri dalam usus juga meningkat, menghasilkan gas H2 dan CO2, kemudian bisa kembung atau mungkin flatus berlebih, bisa menyebabkan adalah kram abdomen, bisa nyeri abdomen, bisa menimbulkan psikologis. Kalau bisa menimbulkan trauma patologis, bisa menyebabkan ansietas. Nyeri abdomen tentu bisa menjadi masalah keperawatan. Nah, kondisi karena infeksi, karena gagal absorpsi, karena juga masalah makan dan seterusnya, bisa menyebabkan diare. Nah, ketika diare, maka tentu terjadilah gangguan asam basa. Bisa menyebabkan dehidrasi, bisa menyebabkan asidosis metabolik, dan hipokalemia, bisa menyebabkan hipovolemi. Demikian juga jika output muntah terus-menerus, BAB banyak, muntah banyak, mukosa kering dan seterusnya, bisa menyebabkan defisit cairan atau hipovolemi. Kemudian bisa menyebabkan kerusakan integritas kulit dan seterusnya. Nah, kehilangan cairan yang bisa menyebabkan asidosis metabolik, kemudian pH darahnya juga menurun, rangsangan pusat pernafasan, bisa saja nafas cepat dan dalam, bisa mengalami gangguan pola nafas jika kondisinya menurun. Nah, ketika masuk menyerang pada hipotalamus, karena kuman tadi masuk ke dalam tubuh, bisa saja mengalami masalah hipertermi, bisa mengalami. Kemudian pengkajian yang sering ditemukan pada gastroenteritis. Apa saja pengkajian yang didapat dan diperoleh? Seperti diare, ditemukan muntah, kemudian demam, kemudian nyeri abdomen, membran mukosa mulut dan bibir kering, fontanel cekung, lemah, tidak nafsu makan, kehilangan berat badan. Diagnosa keperawatan yang sering ditemukan pada kasus gastroenteritis adalah hipovolemi, defisit nutrisi, gangguan integritas kulit, nyeri, kurangnya pengetahuan dan lain sebagainya. Intervensi keperawatan yang sering dilakukan untuk mengatasi gastroenteritis tentu terkait dengan diagnosa keperawatan. Misalnya adalah pada hipovolemi. Maka lakukan observasi tanda pita, observasi tanda-tanda dehidrasi, lakukan pengukuran input,
dan output pada cairan atau balance cairan. Berikan dan anjurkan keluarga untuk memberi minum yang banyak, kurang lebih antara 2000 sampai 2500 cc per hari. Kolaborasi dengan dokter dalam terapi cairan, pemeriksaan lab elektrolit, kolaborasi dengan tim gizi dalam pemberian cairan rendah sodium. Jika pasiennya mengalami defisit nutrisi, tentu lakukan pola pengkajian nutrisi dengan perubahan yang terjadi, timbang berat badan, kaji faktor gangguan pemenuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan abdomen, berikan diet dalam kondisi hangat, porsi kecil tetapi sering, tentu sesuai dengan kebutuhan kalorinya, kolaborasi di dalam penentuan diet. Kemudian jika terjadi integritas kulit, ini sering terjadi pada anak-anak, maka lakukan ganti popok pada anak jika basah, bersihkan daerah area kulit pelan dengan sabun non-alkohol, berikan salep izin oksida bila terjadi iritasi, kemudian kolaborasi dalam pemberian terapi anti jamur dan sesuainya. Jika temukan kondisinya adalah nyeri, beri observasi tanda-tanda nyeri, kaji tingkat nyeri, atur posisi yang nyaman, beri kompres hangat pada daerah abdomen, kolaborasi dalam pemberian analgesi. Nah, selanjutnya adalah kasus hepatitis. Apa itu hepatitis? Hepatitis suatu keradangan pada hati yang terjadi karena toksin seperti kimia atau obat-obatan atau agen penyakit infeksi. Hepatitis virus akut merupakan penyakit infeksi yang penyebarannya luas dalam tubuh walaupun efeknya mencolok terjadi pada hati dan memberikan gambaran klinis yang mirip yang dapat bervariasi dari keadaan subklinis tanpa gejala hingga keadaan infeksi akut yang fatal. Nah, bagaimana proses terjadinya masalah keperawatan pada hepatitis? Nah, jika kasus itu terjadi hepatitis, apa yang terjadi? Nah, maka terjadilah pada kerusakan sel peredaran. Hepatitis virus ABCD atau non A non B misalnya, itu terjadilah masuk ke dalam darah, namanya viremia. Terjadilah proses inflamasi, tentu masalah keperawatan terjadilah namanya hipertermi. Jika terjadi proses inflamasi, maka terjadilah degenerasi jaringan vena, jaringan hepar, yang tentu akan terjadilah penurunan fungsi hati. Ketika fungsi hatinya menurun, penurunan fungsi, pembentukan protrombin, metabolisme bilirubin terjadi gangguan. Nah, ketika pembentukan protrombin akan berpengaruh kepada resiko terjadi perdarahan. Disitulah. Kemudian bila metabolisme bilirubinnya terganggu, maka tanda-tanda seperti ikterus, kemudian pruritus, maka kerusakan integritas kulit juga bisa berpengaruh. Kemudian terkait dengan masalah urin, terjadilah perubahan eliminasi urin. Nah, ketika kerusakan sel, terjadilah perubahan struktur pada struktur hepar, maka itulah akan menyebabkan namanya masalah keperawatan namanya nyeri. Nah, bisa saja menyebabkan pada mual, muntah, anoreksi dan seterusnya. Maka terjadilah masalah defisit nutrisi. Itu gambaran dari proses terjadinya masalah keperawatan pada hepatitis. Nah, pengkajian apa dan yang sering didapat pada kasus hepatitis? Nah, semisal ketika pada karena ini dibagi menjadi 3 hal pengkajian. Ketika pada stadium pre-ikterik ini berlangsung 4-7 hari. Ditemukan apa? Sakit kepala, lemah, anoreksi, mual, muntah, demam, nyeri otot, dan nyeri perut kanan atas, urin lebih coklat. Ketika pengkajian pada saat stadium ikterik ini yang berlangsung selama 3-6 minggu, maka ikteris itu muncul terlihat, mula-mula terlihat pada sklera, kemudian pada kulit seluruh tubuh. Keluhan berkurang, tetapi pasien masih lemah. Kemudian anoreksi dan muntah, tinja mungkin berwarna kelabu atau kuning muda, hati sudah mulai membesar dan adanya nyeri tekan. Kemudian pengkajian pada stadium pasca ikterik atau rekonvalensi. Terjadilah ikteriknya sudah mereda, warna urin dan tinja menjadi normal lagi. Penyembuhan pada anak-anak lebih cepat daripada orang dewasa, yaitu pada akhir bulan kedua karena penyebab yang biasa berbeda. Diagnosa yang sering
dapat yang sering ditemukan pada kasus hepatitis: defisit nutrisi, nyeri, hipertermi, keletihan, kemudian integritas kulit, pola nafas tidak efektif, dan lain sebagainya. Nah, intervensi keperawatan apa yang bisa dilakukan pada kasus hipertensi tentu sesuai dengan diagnosa yang ada. Jika pasiennya itu defisit nutrisi, maka ajarkan dan bantu klien untuk istirahat sebelum makan. Awasi pemasukan diet, jumlah kalori, tawarkan makanan sedikit tapi sering, dan tawarkan yang pada pagi yang paling sering dipakai. Kemudian pertahankan higien mulut yang baik sebelum makan atau sesudah makan. Anjurkan pasien pasah duduk yang posisi duduk tegak. Berikan diet tinggi kalori dan rendah lemak. Jika nyeri, tentu kita harus memberikan intervensi pada tindakan-tindakan nyeri. Kolaborasi dengan dokter atau kolaborasi dengan individu untuk menentukan metode yang tepat untuk mengatasi nyerinya. Tunjukkan pada klien tentang penerimaan respon klien terhadap nyeri. Berikan informasi yang akurat penyebab nyeri agar nyerinya berkurang. Bahas dengan kolaborasi dengan dokter dalam pemberian analgesik yang tidak mengandung efek hepatotoksik. Jika terjadi hipertermi, tentu kita memberikan monitor tanda vital seperti suhu tubuh, memberikan atau mengajarkan klien untuk mempertahankan cairan yang adekuat setidaknya 2000 liter per hari untuk mencegah dehidrasi pula. Kemudian berikan sari buah seperti 2,5 sampai 3 liter per hari. Berikan kompres hangat pada lipatan atau daerah femur. Anjurkan klien memakai pakaian yang bisa menyerap keringat. Selanjutnya adalah kasus sirosis hepatis. Apa yang dimaksud dengan sirosis hepatis? Sirosis hepatis adalah stadium akhir dari penyakit hati menahun, di mana secara anatomis didapatkan proses yang namanya fibrosis dengan pembentukan nodul regenerasi dan nekrosis. Nah, bagaimana proses keperawatan, masalah keperawatan yang sering ditemukan pada sirosis hepatis? Ingat bahwa sirosis hepatis predisposisinya, penyebabnya macam-macam. Bisa alkohol, bisa hepatitis viralnya, bisa obstruksi biliaris, dan seterusnya. Jika kondisi demikian bisa mempengaruhi seperti alkohol, bisa membentuk trigliserida dan infiltrasi pada lemak, akumulasi lemak, hati akan membesar dan terjadilah fibrosis. Jika terjadi hepatitis virus, ya tentu akan terjadi nekrosis hati, kemudian bisa membuat degenerasi dan destruksi sel hepar dan pembentukan pseudolobulus. Kemudian terjadi juga pada daerah obstruksi biliaris, bisa terjadi penumpukan empedu dalam hepar, maka sel hepar akan rusak dan membentuk fibrosa. Maka disitulah terjadilah disfungsi sel hepar yang tentu akan mengganggu pada gangguan hematologi, jadi gangguan endokrin, gangguan metabolisme, dan gangguan gastrointestinal. Jika terjadi gangguan intestinal, maka menyebabkanlah anoreksi, mual, muntah, terjadilah proses yang namanya perubahan atau defisit nutrisi. Kemudian jika terjadi gangguan metabolisme, maka bisa saja hiponatremia atau hipoalbuminemia atau hiperbilirubinnya, jaundice, ikteris, dan seterusnya. Maka itulah biasanya terjadilah penurunan tekanan osmotik koloid, bisa terjadi tadi hipoalbumin, maka bisa menyebabkan asites, perut membesar, bisa saja sesak nafas, maka menyebabkan pola nafas yang tidak efektif. Nah, bila itu terjadi gangguan pada hematologi, bisa saja menjadi anemia. Kemudian trombositopenia, leukemia, dan seterusnya, maka bisa menjadi resiko terjadi infeksi atau intoleran aktivitas juga. Nah, kalau tadi terjadi degenerasi dan destruksi pada sel hepar, maka terjadilah obstruksi vena porta, hipertensi portal, terjadilah varises esofagus, terjadi perdarahan, dan biasanya inilah yang bisa menyebabkan koma hepatik. Selanjutnya adalah pengkajian apa yang sering didapatkan yang diperoleh dari sirosis hepatis. Pengkajian yang sering ditemukan adalah mual, nafsu makan menurun, cepat lelah, kelemahan otot, kadang-kadang hati teraba keras, air kencing berwarna gelap, penurunan berat badan, ikterus,
biasa Spidonevi, Erythrema palmaris, Ascites, Hematemesis melena, Encephalopathy. Diagnosa yang sering ditemukan antara lain adalah defisit nutrisi, intoleran aktivitas, dan gangguan keseimbangan atau hypofon. Diagnosa tindakan intervensi keperawatan yang bisa dilakukan pada kasus sirosis hepatis antara lain seperti jika pasiennya mengalami defisit nutrisi, maka tentu intervensinya adalah anjurkan makan sedikit tapi sering. Diskusikan tentang pentingnya nutrisi pada gen. Batasi cairan 1 jam sebelum dan sesudah makan. Pertahankan kebersihan mulut, batasi makanan cairan yang tinggi lemak. Pantau intake sesuai dengan diet yang disediakan dan kolaborasi dalam pemberian. Selanjutnya adalah kasus appendicitis. Appendicitis merupakan peradangan dari appendix vermiformis yang merupakan penyebab umum dari akut abdomen. Appendicitis peradangan dari suatu appendix atau juga dikatakan sebagai keadaan yang disebabkan karena peradangan yang mendadak pada suatu appendix. Proses keperawatan, bagaimana proses terjadinya masalah keperawatan pada kasus appendix? Nah, jika ada sebuah kasus yang mengalami appendix, maka terjadilah hiperplasi folikel pada limfoid. Bisa saja karena benda asing di situ ada, kemudian erosi mukosa pada appendix, kemudian struktur, kemudian bisa saja tumor yang tentu menyebabkan pada obstruksi, mukosa terbendung, appendix terenggang, tekanan intraluminal, itulah saatnya mengalami nyeri. Kemudian aliran darah yang terganggu, terjadilah ulcerasi atau invasi bakteri pada dinding appendix. Nah, itulah akan menyebabkan keradangan pada appendix. Jika terjadi ke peritoneum, bisa menyebabkan peritonitis, tentu akan dilakukan pembedahan. Kalau sudah terjadi pembedahan, terjadilah masalah kecemasan, terjadilah masalah nyeri, dan seterusnya. Nah, jika terjadi appendix, terjadilah trombosis pada vena intramural, terjadi pembekakan dan iskemi dan perforasi, yang juga akan diarahkan kepada proses namanya pembedahan. Nah, selanjutnya adalah pengkajian data yang sering ditemukan pada appendicitis. Pengkajian apa saja yang didapat? Seperti nyeri, ya. Jadi nyeri dekat pusar atau perut bagian atas yang menjadi semakin tajam ketika bergerak ke perut kanan bawah. Kehilangan selera makan, pembengkakan perut, mual dan muntah, demam, dan ketidakmampuan untuk flatus. Diagnosa yang sering ditemukan antara lain adalah nyeri, resiko terjadi infeksi, dan kecemasan. Intervensinya adalah tentu mengatasi masalah nyeri. Jika terjadi nyeri, lakukan observasi tanda vital dan tanda-tanda nyeri, lokasi, durasi, intensitas yang menggunakan skala nyeri. Berikan terapi dan tindakan untuk mengurangi nyeri seperti aromaterapi, bisa saja menggunakan musik atau teknik distraksi, relaksasi, dan seterusnya. Kemudian jelaskan faktor yang menyebabkan terjadinya nyeri dan jelaskan prosedur tindakan jika akan dilakukan tindakan pembedahan. Kolaborasi di dalam pemberian obat analgesik. Selanjutnya adalah kasus tipes abdominalis. Tipes abdominalis merupakan penyakit infeksi yang terjadi pada usus halus yang disebabkan oleh Salmonella typhi. Penyakit ini dapat ditularkan melalui makanan, mulut, atau minuman yang terkontaminasi oleh kuman yang namanya Salmonella typhi. Nah, proses keperawatan, masalah keperawatan, apa yang sering terjadi dan bagaimana prosesnya? Kita lihat di dalam jalurnya bahwa ketika bakteri Salmonella typhi atau Salmonella paratyphi masuk melalui makanan akan tentunya akan berkembang biak di usus, kemudian akan mempengaruhi jika imunoglobulin A-nya kurang bagus, maka menembuslah namanya sel epitel, kemudian berkembang biak di lumina propria, kemudian masuklah atau mungkin dimakan atau ditelan di makrofag atau sel fagosit,
kempu terjadi namanya Plaque-Brachyury, terjadilah kemudian masuk di dalam kelenjar getah bening, kemudian terjadilah masuk ke dalam sirkulasi darah, kemudian terjadi berkembang biak di luar sel, bisa menyebabkan pada daerah kantong empedunya, kemudian bisa menyebabkan splenomegali, hepatomegali yang tentu bisa menyebabkan nyeri akut. Kalau terjadi pada kantong empedunya, lumen ususnya, bisa saja berkembang di situ salmonella dalam makrofagnya, kemudian terjadilah hiperaktif, kemudian melepaskan sitokin, bisa terjadi reaksi inflamasi, bisa menyebabkan resiko infeksi. Itu jalur dari. Nah, ketika tadi berkembang biak di lumina propria, kemudian terjadilah ditelan atau di makrofag sel fagosit, kemudian terjadilah Plaque-Brachyury, kemudian makrofag hiperaktif, kemudian terjadilah hiperplasia, kemudian nekrosis jaringan, kemudian erosi pada pembuluh darah Plaque-Brachyury tentunya akan mempengaruhi terjadi perdarahan saluran cerna. Nah, jika bakteri tersebut terjadi di dalam darah, kemudian terjadilah gangguan metabolisme meningkat, bisa saja nyeri otot kepala yang meningkat akan menyebabkan intoleran aktivitas. Jika masuk ke dalam tadi, bisa menyebabkan anoreksia, mual, muntah, bisa menyebabkan defisit nutrisi, karena metabolisme meningkat juga menyebabkan hipotermi. Kemudian jika terjadi setelah erosi pembuluh darah, bisa mempengaruhi pada lapisan selosa usus yang tentu berefek pada perforasi usus, yang menyebabkan nyeri pada akut. Nah, itulah masalah keperawatan yang sering ditemukan pada kasus tipes abdominalis. Nah, pengkajian apa yang sering terjadi? Nah, seperti demam. Ya, demamnya ini sifatnya meningkat perlahan terutama pada sore dan malam hari. Kemudian gangguan sistem pernapas secara pusat, nyeri kepala, malaise, kemudian anoreksi, nausea, myalgia, nyeri perut, radang tenggorok, diare, obstipasi, lidah tampak kotor dengan warna putih di tengah, hepatomegali dan splenomegali. Diagnosa keperawatan apa saja yang sering ditemukan? Defisit nutrisi, hipertermi, dan risiko terjadi infeksi atau risiko terjadi cedera. Nah, jika diagnosa nutrisinya terganggu, kurang defisit nutrisi, maka berikan diet DKTP, cukup cairan dan rendah serat, tidak mengandung gas. Berikan ekstra susu atau makanan dalam keadaan hangat. Berikan makanan mulai sedikit tapi sering hingga jumlah asupan terpenuhi. Berikan nutrisi dalam bentuk makanan lunak untuk membantu nafsu makan. Monitor perubahan berat badan, adanya bising usus dan status isi. Nah, jika terjadi hipertermi, tentu monitor suhu tubuh. Lakukan tindakan untuk menurunkan suhu seperti lakukan kompres, berikan pakaian tipis, memudahkan proses penguatan. Berikan antipiretik dan antibiotik sesuai dengan kebutuhan dan libatkan keluarga di dalam perawatan untuk menurunkan suhu tubuh dengan cara bagaimana mengevaluasi perubahan suhu tubuh. Demikian, terima kasih, sampai ketemu pada materi berikutnya.